Baik, tawali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihilladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallahu wa fayuhillu ma harramallahu. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa tanfiru yu'adzibakum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurru syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Illa tansuru faqad nasarahu Allahu idza akhrajahu alladhina kafaru saniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Baik. Monggo Pak Manto. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menjolimi diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baik. Handphone. Bawa handphone. Andika bawa handphone. Ya, artinya gini. Kalimat pembuka ini menarik. Inna iddatas syuhuri indallah. Sesungguhnya, nah ini kan kalimat penegasan yang berlaku sejak dulu, sekarang hingga akan datang. Sesungguhnya bulan-bulan
di sisi Allah itu, nah terus lanjutannya kan. Artinya ada penegasan bahwa bulan ini sejak dahulu sampai sekarang dan akan datang jumlahnya 12. Ini kan. Bulan apa coba Manto? Ingat? Roh. Terus. Apa nih kan? Ini enggak? Zulhijjah. Iya, Muharram terus? Zulhijjah. Zulhijjah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hah? Kok langsung cuma dulu dah? Ulang, terus? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rajab 7, 8 Siapa? Terus? Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Ini Pak Manto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di tempat saya kalau gajian bulan ini di apa di usaha yang saya kelola. Jadi enggak tanggal 1, tanggal 2 bulan ini mereka gajian. Itu jadi sama-sama ingat. Oh iya. Yang punyanya ingat, yang karyawannya ingat. Ya mana gitu selalu mana. Orang kafir. Ya, jadi inilah ketetapannya terkait dengan bulan. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ya sini sejak dahulu. Makanya kenapa saya tadi tanya handphone di bangsa Yunani, Romawi mundur lagi Yunani, itu bulan mereka itu 10. Beda dulu 10. Kemudian berinteraksi antara budaya Yunani dengan budaya Islam masuk, baru kemudian diubah ditambahi oleh mereka, tambahi jadi 12 ya. Penanggalan umum sekarang. Penanggalan umum sekarang betul. Penanggalan umum. Baik ya itu ya. Dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi dalam kata ya sudah itu kan sudah ditekankan kan sejak dahulu memang seperti itu. Bukan, nah kita harus yakin seperti ini. Mungkin ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya, semua seperti itu Allah sudah menetapkan. Ya kan sejak dulu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bulan ini 12. Ya. Dan diantaranya ada bulan haram. Mana? Zulhijjah. Hah? Dzulhijjah. Terus? Rajab. Ya. Terus? Dzulhijjah sih. Ya. Terus? Dzulhijjah. Terus? 3 berurutan, satu lepas, 1, 2, 3 ini berurutan, iya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan 11, 12, 1 ini Rajab yang di tengah-tengah, kira-kira seperti itu. Ya, ini bulan haram, dimana apa perintahnya di bulan haram? Dilarang perang. 1 dalam perang, terus itu toh Dilarang membunuh binatang. enggak boleh, kita tidak makan lah jadi vegetarian. Nah itu khusus haji. Nah kita yang umum apa keistimewaan bulan haram tadi kan? Pahalanya. Nah jadi aktivitas kita nilainya itu berubah, meningkat. Oleh karena itu
ada yang sampai memuliakan bulan haram ini dengan puasa. Ini kan ada puasa apa puasa Rajab. Tapi kalau mau memuliakan semuanya. Jadi dulu kita tahunya bahwa kita tahunya hanya puasa Rajab. Yang umum seperti itu, puasa Rajab. Ini kan. Nah, latar belakang kenapa ada puasa Rajab itu memuliakan bulan-bulan haram. Kalau bisa semuanya dimuliakan. Teknis tata laksananya puasa Rajab gimana? Ayo. Ayo mana? Tidak bisa, Bos. Ayo gimana teknis? Sering puasa ngerti. Ayo. Jadi kita jangan memandang sebelah mata yang sudah melaksanakan puasa Rajab. Hanya saja berilah ilmu tambahan ke beliau, ke mereka itu bahwa kenapa adanya bulan Rajab, puasa bulan Rajab? Karena latar belakangnya ini. Jadi kalau memuliakan jangan salah satu, semuanya. Tata laksananya gimana, Dika? Ya, Mas. Kalau mau double berarti ambil ayam sedikit. Tata laksananya puasa sunnah di dalam Islam itu sama saja di mana saja. Puasa kita kan hanya dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Tata laksananya gimana? Sama saja dua-duanya mulai subuh sampai maghrib. Hanya bedanya waktunya. Kalau puasa wajib hanya di bulan Ramadan. Kalau puasa ini ya bebas, ya kan? Terus bulan-bulan ini tata laksananya gimana? Sama saja. Hanya saja harinya gimana? Puasa sunnah itu ada berapa sih? Ayyamul Bid. Satu dalam tiga ya. 1 sampai 3 dalam 1 bulan. Betul? Terus lebih kecil lagi. Ya, Senin Kemis ya? Iya. Senin Kemis. 2 kali dalam 1 pekan. Ada lagi enggak? Daud nggak masuk ya? Hah? Ada lagi enggak? Pak Ci? Kayaknya. Gimana Pak Ci? Ya, Daud, ada. Iya kan? Berarti 3 kali ya? Senin, Rebu, Jumat, Ahad. 4 kali lah. Kira-kira seperti itu ya. Pokoknya, nah ini ya 4 kali dalam 1 pekan. Ya berarti pelaksanaannya puasa-puasa sunnah ini yang ikuti ini, pilih mana terserah. Arafah. Karena ada batasannya bahwa ada satu lagi ini. Arafah. Ini satu lagi ini 1 bulan minus 1 sampai 2 hari. Salah. Kok Syawal? Syakban. Jadi tata laksana kita puasa itu ya puasa tertinggi adalah puasa Ramadan yang jumlahnya kurang lebih 30 hari, ngomong ini ya. Turun lagi adalah puasa bulan Syakban, jumlah pelaksanaan ya. Syakban itu 1 bulan dikurangi 1 hari 2 hari. Terus 1 bulan 1 sampai 3 hari. Ini 2 kali dalam 1 pekan. Ini 4 kali dalam 1 pekan. Batasannya ini batasannya. Hanya ini saja yang setiap hari. Kalau di luar ini setiap hari, hukumnya makruh hukumnya. Makruh, tidak boleh. Puasa haji itu. Puasa haji apa? Nggak batasan jumlah. Apa puasa haji? Arafah. Arafah, Nah, ini kan waktunya saja. Waktu Eropa ya. Ya, ini waktunya pelaksanaan. Ini Jadi ya. kalau mau puasa ini gimana, Is? Ya terlepas dari 2 ini, selain 2 ini, pakai yang ini. Yang mana terserah. Gereja.
Nah, Dzulhijjah, oh ya Dzulhijjah 10 hari ya. Larangan. Ada larangan. Oh iya, larangan puasa. Dzulhijjah berapa? 10 11 tasrik ya. 11 12 13 tambah 10. 10-nya karena lebaran. Larangan puasa itu Id plus tasyrik. Ini larangan puasa, ini tahu larangannya puasa. Jadi pengetahuan kita itu berjenjang, mulai dari kecil sampai besar, atau mulai dari larangan sampai yang terkecil. Ada? Ada puasa Muharram, nah, kan ada puasa Muharram. Puasa ini berdasarkan jumlah harinya. Nanti ada di sini puasa puasa Syawal ada, ini kan puasa Muharram ada, puasa apa lagi? Sudah puasa itu sama puasa ini, puasa Arafah, 10 hari. puasa 10 hari Muharram 10 hari ya. Apa ini ya? Dzulhijjah, nah kan waktunya kan tahu kan kita. Ya, hanya saja sudah ditentukan. Artinya kita membahas tentang puasa secara keseluruhan ada batasannya, larangannya, batasannya, kemudian perintahnya. Ya ini harusnya. Jadi kita tahu mana perintah, mana larangan. Ya abu-abuan di sini kan. Kalau setiap hari di bulan-bulan yang tidak ditentukan gimana? Kalau tidak salah saya dengar tidak boleh, makruh hukumnya. Ya, kalau ini kan ada 10 hari, ini ada 6 hari berturut-turut, ya kan? Boleh tidak berturut-turut juga. Nah, seperti selebihnya tidak ada ikut aturan ini. Nah, kemudian ada orang yang bikin-bikin sampai 40 hari. Ini Om ya? Pernah dulu ya? Gerakan 40 hari Pak Manto ya. Nah inilah terkait dengan 4 bulan haram. Kualitas ibadah kita ditingkatkan ya. Jadi mau apa di 4 bulan haram bebas terserah. Karena pada prinsipnya semua aktivitas kita itu ibadah. Asal ditempeli dengan semua aktivitas kita adalah ibadah, semua asal ditempeli dengan ada variabel tambahan di sini, 2 syahadat kita ini ikhlas karena Allah dan Rasul. sesuai dengan aturan ittiba, aturan. Sudah, semua akan bernilai yang seperti ini. Ya kan, semua aktivitas kita, bahkan kita mau mandi, mau BAB pun ada aturannya. Bernilai ibadah atas dilakukan atas nama ini. Ya mana ya? Ya, minum juga ibadah. Satu bismillah, tangan kanan, minum 3 kali seruputan, ya kan? Duduk loh kan, ibadah. Sampai ibadah tertingginya kalau di bulan haram adalah kenapa latar belakang, kenapa kok milih puasa? Apa ada yang tertinggi lagi? Nggak ada, karena puasa Wajib. perhitungannya ingat enggak? Puasa yang hitung siapa? 10 kali. Malaikat itu bisa menghitung butiran hujan, ya itu, tapi malaikat tidak pernah bisa, tidak diperkenankan untuk menilai puasa seseorang hambanya. Langsung Allah yang menilai. Itu ya. Terus sholat apa? Sholat di sini kalau mau memuliakan, ya sholat pada umumnya saja, ya kan? Benar Pak ya? Sholat fardu, sholat tambahan, sholat tahajud, sholat duha, sholat sebelum sudah wudu, sholat sunnah rawatib, itu sudah cukup banyak sudah itu. Ya.
Pak Manto tiba-tiba sholat di tempat sholatnya, di tempat kerjanya. Oh iya. Nah ya datang sholat. Pak Manto kalau kemana-mana lagi apa misalkan lagi jalan-jalan, lagi kemana? Blitar Trenggalek. Sebentar Trenggalek ya. Setiap mobil berhenti, beliau berhenti sholat. Boleh nggak? Padahal waktunya sudah acak-acakan waktunya. Boleh nggak Pak Manto? Alasannya apa? Oh ya. Ya, pas alasan Pak Manto kemudian menyampaikan ini nanti jadi saksi. Bener nggak? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh. Nanti terkait waktu ya, pas tegak matahari sama menjelang matahari. Nah itu harus teliti. Harus teliti karena sholat yang kita lakukan yang bebas ini, ya kita harus memperhatikan waktu. Kecuali kalau misalkan kita datang jam 12, kita datang ke masjid, wudhu, sholat tahiyatul masjid, kayak sholat sudah wudhu, itu pasti bertepatan dengan tegaknya matahari, karena waktu duhur itu bergesernya matahari. Kan itu persiapan, itu tidak masalah karena masih terikat dengan aktivitas kita. Yang tidak boleh itu ketika tidak ada terikat apa-apa kita sholat, dan terutama malah untuk meyakini bahwa kita sholat pas di tengah itu malah tidak boleh. Oh ada larangan waktu sholat ternyata. Ya gitu ya. Jadi kembali ke bulan haram ini, mau sholat, puasa, turun lagi sholat, silakan mau sholat apapun. Oh iya kebetulan Pak Manto sekarang bulan apa Pak Manto? Sekarang bulan apa? Hah? September berarti siapa? Rojab. Hah? Oh ya Rojab. Ramadan. Sekarang bulan kemarin Senin kan baru tanggal 1 Senin kemarin. Rojab tuh Handika. Daerah Rabiul Awal. Mau ini. Iya, sekarang Rabiul Awal. Ya Senin kemarin baru tanggal 1. Ini kan. Bukan Senin ini, Senin kemarin ini. Tanggal 1. Berarti sekarang tanggal 7 ya Allah. Ya kan? Ini kok mantap ya. Mau sholat apa bebas sholat. Nah itu misalkan Pak Manto pas di Rojab misalkan ya, di Rojab ingin meningkatkan ibadah dengan sholat, itu tadi dimanapun apa sholat, ini sholat, ini apa-apa, ya seperti itu. Pokoknya jangan membuat aturan sendiri, ya kan? Kita boleh sholat mutlak, tahu sholat mutlak aja tuh sholat mutlak ya. Yang tanpa alasan itu boleh, iya kan? Tanpa alasan boleh 2 rakaat, boleh bebas. Yang tidak boleh apa? Menama-namai sendiri. Kemudian menisbatkan sholat ini terkait dengan sesuatu, itu yang jadi tanda tanya. Jangan bikin-bikin udahlah. Kita sholat tanpa alasan loh boleh. Paham maksudnya ya? Iya kan? Terus jangan mengkhususkan gitu loh. Iya. Kita ini diberi kelonggaran sama Allah, bebas silakan sholat mau apapun silakan. Iya kan? Boleh, ya kan? Yang nggak boleh itu tadi membuat aturan sendiri. Buatan sendiri berarti. Buatan sendiri. Pemandu tiba-tiba Muharram tengah malam sholat. Sholat apa Pak? Sholat tahun baru. Ada sholat tahajud, ada ngapain sholat tahun baru? Sholat ya kembali kan itu loh yang maksud saya itu. Kita ini diperbolehkan untuk kita sudah diberi fasilitas oleh Allah, yang tidak boleh itu membuat sendiri. Kenapa malah meribetkan diri dengan membuat sendiri? Paham ya? Mengawali tahun baru saya sholat Tahun baru. tahun baru. Ya, sholatnya tahajud, sholatnya sholat duha, ya kan seperti itu. Karena ya sih itu. Dan kita kalau mundur ya kan mundur. Rasulullah itu sebenarnya tidak mengkategorikan sholat
istilah sholat itu tidak ada. Jadi ketika ada hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda sholat tarawih itu lebih utama dari apa misalkan ya, itu jelas salah. Kenapa kok jelas salah? Tarawih sejak ini berapa sih? Nah, sejak Rasulullah tidak mengenal tarawih, istilah sholat tarawih itu tidak ada. Ya kan? Itu sejak zaman sahabat. Atau misalkan tiba-tiba ada hadis Rasulullah berzakat dengan beras sekian. Tidak ada, Rasulullah tidak kenal beras. Kandung. Iya, kandung masih masuk akal. Iya, mana ya? Nah, itu, nah, kita harus jeli juga seperti itu. Ya. Baik. Nah, ini terkait dengan treatment perilaku kita di bulan haram yang seperti ini. Silakan apapun. Ya, mana ya? Ini melakukan apa saja, mana? Ya, meningkatkan kualitas. Misalnya hubungan suami istri misalkan, doa seperti itu, nilainya berubah. Dengan tingkatan puasa dan infak mana? Soalnya kan di Al-Munafiqun ayat 10 kan disebutkan nanti orang yang di akhirat itu menyesal sekiranya dikembalikan ke dunia dia pengen Berinfak sedekah itu hanya pertimbangan yang lebih baik daripada yang baik, iya kan? Nah, kalau sudah itu kembalikan kita, sesuaikan dengan situasi kita. Mana yang paling menarik antara infak dan sholat tadi ya? Puasa. Teruslah itu kembalikan kita. Ya kan? Karena dua-duanya sudah baik. Ya kan? Teknis mana yang lebih baik untuk kita, ya kembalikan kita. Kita sudah dibekali oleh Allah seperti apa. Ya kan? Awal kerja ini ya, sudah tidak mungkin puasa waktu ya. Mending ibadah infak aja, ya kan? Ibadah infak mana? Waduh, kalau keluar Aiman ke istri aja infaknya. Boleh. Boleh. Ya Kan terdekat toh. lah, ya bener. Anak cucu bisa. Boleh sih, ya kan? Seperti itu ya Mas ya. Itu. Ada alasan nih. Iya, nyerah kamu mesti ngono. Semoga. Sehingga oleh apa ya? Nah, tadi. Kalau misalnya kegiatan ibadah pada bulan yang 4 ini, Iya, 4 bulan haram. 4 Muharram, Rajab, apa ya, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. itu pahalanya lain ya dari bulan-bulan lain. Dan misalnya kalau bulan yang 4 itu tadi, misalnya sholat ini pahalanya 10 misalnya, Ada tambahan. lalu jadi tambah gitu. Ada bonus tambahan. Terus kalau hari Jumat itu nggak ada waktu yang maksudnya waktunya bebas. Kalau kita datang ke masjid terus sholat sunnah Bebas. pakai yang tadi pas matahari. Itu sudah apa ya? Dikesampingkan juga. Karena kita ada rangkaian sebelumnya. Seperti puasa misalkan. Puasa kan seperti ini toh. Yang tidak boleh ini dan ada tambahan lagi. Ya haid, jelas itu haid ya. Nah, jelas. Ada tambahan lagi. Mengkhususkan di hari ya memang mengkhususkan tidak boleh, terutama di hari Jumat tidak boleh. Tiba-tiba kita tidak ada uzur puasa hari Jumat itu tidak boleh. Ya, kalau kita ada uzur misalkan Syawal kayak Ayamul Bid ini, puasa Daud, ada yang mengiringi, itu boleh. Ya seperti itu. Ya Pak ya. Yang sedekah apa? Puasa Pak Manto? Kalau Pak Manto? Kan dijawab sama Pak Manto. Kenapa Pak Manto? Kalau puasa gimana? Nah itulah. Ya itulah. Kembalikan kita mana yang lebih baik. Nah itu lemes ya. nanti sedekahnya tuh sedekah pada yang tidak yang terberat sih. Ke istri, ya istri tanggungan Pak Manto terberat ya istri.
Lah iya. Pak Manto kan istri terberat dah. Kurang. Dimasukin. Uang ini kan berat enggak? Minta itu Berat. enggak tahu Jadi aja Pak, Pak Manto ini ya, kalau ke orang lain kan tidak pernah protes, kasih berapapun tidak pernah protes. Kalau istri, kok sama ini nilainya. dong, kok halo kan, berat banget ya Pak ya. Kok bulan wingi sak ini, kok saya sak ini loh kan. itu pas. Kadang lebih rezeki atau rezeki ini tak kasih istri tambah. Iya. Maksudnya aja asal. Nang uang aja asal. Asal maksudnya Nilainya aja asal. Nah istri harus sama ini. Nang uang ya harus ke masjid Nah, 5.000 50.000. nah. Baik, kita lanjutkan. rahasia itu dos. Itu ya. Jadi itulah bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Larangannya bulan 4 itu itu seperti itu. Kemudian ada yang iseng bertanya lagi misalkan, oh berarti kualitas negatif kita juga ditambah berarti. Kalau dulunya di luar bulan haram, kalau kita berbuat jelek negatif 1, berarti kalau di bulan haram ini negatif 2. Nah itu wallahu alam, karena tidak ada keterangannya, ya kan? Seperti itu kadang-kadang menggelitik kita. Selama ada keterangannya silakan berpikir seperti itu. Selama tidak ada keterangannya tidak usah, ya kan? Selama ini kan gimana kalau negatif? Nggak ada datanya ya, negatif aja, ya kan? Satu ya, misalkan negatif 1 ya negatif 1 saja, seperti itu ya, ya Mante. Kalau gitu ya habis lah kita nanti ngadep ke Allah, nanti bekalnya apa Pemanto? Iya kan? Di apa? Di timbangan apa namanya? Timbangan apa? Oh, tadi kan? Bisa. Apa? Mizan. Nah, timbangan mizan kita bawa apa Pemanto nanti? Pak Nabi Sorof. Ya, itulah ya Allah ya. Dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana memerangi kamu semuanya. Ini terkait dengan hal sebelumnya ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Nah, kembali lagi yang tadi, seluruh aktivitas kita bernilai ibadah dengan syarat ini. Betul kan? Dengan syarat ini. Sesuai aturan. Ini aturannya, ya kan? Kemudian ada takwa. Takwa itu nempel di mana? Takwa itu kan sifat tuh. Jadi takwa itu juga di sini juga. Nempel ke kita. Nah, Perintah dan larangan. Sabar. jenis aktivitas mana ya yang boleh dijadikan ibadah? Ayo coba, jenis aktivitas mana yang boleh ditempeli dengan sifat takwa? Segala sesuatu. Hah? Segala perbuatan kita. Semua perbuatan kita, positif dan negatif. Positif. Nah, positif, ya kan? Apakah niat kita untuk berbuat curang Oh, udah masuk. itu termasuk nilai ibadah? Bukan. Tidak berbuat curang. Tidak berbuat curang. Nah, Ibadah. Tidak udah. berbuat curang. Niat Pak Wanto dari sini nanti tertib lalu lintas. Iya. Itu ibadah nggak? Ibadah. Nah itu. Jadi walaupun tidak hanya sholat puasa, tapi keinginan kita, perilaku kita untuk tidak melakukan kejelekan itu juga termasuk ibadah. Karena dalam rangkaian ini menjauhi larangan, ya kan? Tidak hanya melaksanakan perintah tok, menjauhi larangan juga. Ini ya. Jadi ini loh aktivitas kita ini nih. Dan ini tuh cenderung kan ini kan syahadat kita, akidah kita kan ini.
Betul Pak Mala? Allah dan Rasulnya. Makanya itu dulu kan sering saya sampaikan, seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Karena apa? Berdasarkan akidah kita. Kemarin yang sudah saya sampaikan, orang Islam itu bergerak karena akidah. Dia tidak akan bergerak ada negatif, bergerak enggak? Enggak bergerak. Karena dia bergerak selalu pertimbangannya seperti ini. Ya mana ya, itu yang menarik ya. Ya kan? Makanya itu waspada kalau misalkan kita aktivitas kita itu tidak bernilai ibadah, itu waspada itu. Kenapa kok seperti itu? Nah, ya kan, maksiat kepada Allah dan zalim terhadap sesama. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan nanti kan? Enggak ada. Lanjut Pak Manto. Sesungguhnya pengunduran bulan-bulan haram itu adalah menambah kekafiran, di mana orang-orang kafir disesatkan dengannya. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya di tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan bulan yang diharamkan Allah. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Perbuatan-perbuatan buruk mereka dijadikan baik dalam pandangan mereka oleh setan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, ini teksnya, orang-orang itu mempunyai dalil sendiri atas penetapan. Dia tidak mengubah bulan haram, enggak, tapi kemudian menggeser. Loh, kenapa kok kamu membunuh padahal itu bulan haram? Enggak, diubah bulan haramnya jadi bulan Safar untuk tahun ini. Nah, seperti itu, geser. Jadi larangannya itu geser di bulan lainnya. Artinya kalau ini kasusnya di bulan ini, ya kan, untuk globalnya, bahwa nanti kita akan bertemu dengan komunitas yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu. Tidak mengubah ayatnya, tapi mengubah maknanya, pengertiannya, ya kan, seperti itu. Ya mana ya? Dengan mengada-adakan, nah itu kembali lagi mengada-adakan, ya kan. Tiba-tiba Pak Manto tadi sholat tanggal 1 Muharram malam jam 1 sholat tahun baru. Nah, ya kan, kadang-kadang sendiri dengan tambahan-tambahan seperti itu. Ini ya, jadi maksudnya seperti itu. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkan tahun yang lain. Itu loh. Jadi sekarang tiba-tiba membunuh di bulan haram. Loh, kenapa membunuh? Ya ada aturannya, sekarang berubah. Tahun ini boleh, tahun depan yang tidak boleh. Ya kan? Ya mana ya? Itu yang bikin aturan-aturan sendiri. Makanya Allah tidak mau seperti ini. Menyiasati. Nah, pelajaran untuk kita apa? Kalau kita saklek dengan bulan ini, enggak, di materi yang lain, di materi bukan tentang bulan, terkait dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya kan, sudah ditetapkan oleh Allah, tapi bikin aturan sendiri. Nah, terkait dengan aturan sudah ditetapkan oleh Allah, membuat aturan sendiri. Menggeser-geser. Pak Manto tiba-tiba puasa 40 hari. Puasa apa Pak Manto? Saya harusnya jawab. Puasa ini apa? Menghormati bulan haram ini, ya kan? Puasa 30 hari, 60 hari di sini, nyambung, ya kan? Apa 90 hari nyambung sekalian. Itu memuliakan, tidak boleh. Ya seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan bulan, tapi bisa terkait dengan materi lain yang intinya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, itu aja terima. Seperti Pak Ji tadi, Jumatan gimana?
ya kan, terkait dengan itu. Ya sudah, karena ada rangkaian sebelumnya. Pak Ji mulai datang sampai imam berdiri, sampai khotib berdiri khutbah, awal khutbah assalamualaikum tadi, itu sholat terus 2 rakaat boleh silakan. Untuk ininya gimana mataharinya? Kan mesti bertepatan mungkin ya. Tidak memungkinkan, sangat memungkinkan bertepatan kita salah satu sholat kita. Ya tidak masalah karena diikuti dengan yang lainnya. Ya Bante ya. Itu. Ya. Ya. Itu waktunya kalau di kalender itu ada ya, Oke. mulai sekian, tapi sampai jam sekian habisnya itu nggak ada keterangan. Ada duhur. Ada duhur. Itu mana ya? Ada duhur. Itu waktunya sampai ada duhur. Nah, ini ya ada macam-macam mubalik atau Pak Yai yang ngomong. Ada yang sampai jam 10:30. Ada yang sampai jam 10. Nah, saya pernah, waduh, terlambat ya. Tapi nggak enak biasa melakukan. Saya tanya ini, itu enggak apa-apa Pak, terus sampai mendekati duhur. duhur itu lah. Ya, mendekati duhur gimana waktunya? Ya sudah ada duhur itu sendiri. Saya pikir ya kayak lebih bener ini. Ya sudah kita laksanakan aja. Iya seperti itu. Memang seperti itu. Terus apa? Jumlahnya berapa? Bebas itu sudah, tidak ada keluar. Ada yang ngomong 12. Nah, kalau di TV itu apa? Nama Dede itu paling banyak 12. Enggak, Pak Manto 24 ya? Bebas. Berapa? Oh 13. Sama hajat. Oh hajat. Peter atau hajat? Hajat, sholat hajat, bikin terakhir. Oh ya. Bebas. Selama tidak ada aturan, ikut aturan keumuman, batasnya sekian. Kebanyakan berduhur. Enggak ya, Pak, ada duhur batasnya memang. Cuma waktu awalnya itu agak yang Awalnya itu 60 menit setelah adzan subuh. 90 menit. 90 menit setelah adzan. Wah, dikoreksi ya. 90 menit setelah adzan subuh. Nah itu ada yang banyak berselisihnya di situ. Ada yang sampai jam 8. Ya, nah itu aturannya seperti itu. Kan yang awalnya kok. Akhirnya enggak. Batasnya Tapi itu setiap bulan Bergeser. perubahan. Nggih, makanya itu patokan kita jangan jam. Adzan, waktu sholat patokan kita itu. berarti kita Adzan subuh. jam berarti jam 6.10 kan nggak bisa. Bisa. Ya, makanya itu patokannya adalah waktu sholat. Misalkan batasnya duhur misalkan ya. Sekarang 11.3 berapa? 11.35, 36 ya sekarang ya. 11.31. Nanti bulan berapa? 11.15. Nah itu nggak bisa kok. Jadi patokan. Ini kan kadang kan duhur 11.15. Baru berubah. Oke. Dalam dalam. Sudah sampai jam 6 sudah. Maghrib. Oh ini sudah iya. Sekarang enak, nanti ada jam 5 lebih seperempat sudah terang sekali kan? Iya. Ikuti waktu sholat bukan jam. Itu lebih aman, ya kan? Ya, ini terkait dengan ini. Tadi itu waktu sholat. Oke, Sesudah subuh. oke. Akan subuh. Akan subuh. Sudah saat adzan subuh. Ya. Terus itu apa? Berapa jam tadi? 90 menit. 1,5. 9 jam. Dari jam itu ya aman. 1,5 jam setelah Sudah bisa kok. setelah adzan subuh. Ya.
Coba lanjutkan ini. Dan tidak boleh kita seperti itu, membuat aturan sendiri. Mereka menghalalkan pada tahun dan mengharamkan di tahun yang lain agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah lah ini loh. Ya, tidak boleh buat aturan sendiri, tidak boleh. Awalnya apa? Nafsu. Karena menginginkan sesuatu, maka aturannya diubah. Oleh karena itu biasakan bahwa nafsu itu tunduk dengan dalil. Latihannya apa? Di traffic light, Pak Manto. Nafsunya cepat, ya kan? Tapi dalilnya seperti ini. Gimana kita mau nuruti nafsu, mau nuruti dalil? Nah itu, ini apa ya? Bisa selfie di garis putih. Bukti, share di sini nanti. Iya tuh, apa? Selfie garis metreknya. Iya. Terus aku rasain bos. Nah itu kan sedikit demi sedikit hal yang mengganggu kita. Yang bahaya itu sedikit, yang kecil-kecil itu yang bahaya itu. Ya kan? Ini mengharamkan. Ya kan? Wallahu alam nanti kapan lagi Allah akan memberikan ujian tes pada saya nanti naik Gojek lagi. Gimana nanti saya ya? Gimana ya? Apa yang harus saya lakukan ini? Bingung ini ya. Suatu saat pernah saya dulu udah mungkin waktu COVID pesen Gojek kan kalau Gojek kan nggak bisa milih laki-laki perempuan ya, nggak bisa. Tiba yang datang perempuan coba. Perempuan mau dibatalkan nggak? Kasihan kalau dibatalkan kasihan dia kan. Terus gini aja Mbak, saya aja nyetir. Anda di belakang, kayak gitu. Ya. Gimana masa saya nyetir? Masa saya digonceng kan perempuan itu. Nggak tahu sekarang ada laki-laki perempuan pilihan. Masih ada. Kalau sekarang ada ya? Dulu nggak ada, datang perempuan ada datang. Bisa milih ya. Nah itu ya. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dungo mantar sentek kowe. Ya itu ya, itu loh apa cara Allah memahamkan teori kita ya, dengan kejadian yang akan kita paham. Gojek wedok. Siapa? Tetangga saya, perempuan gojek. Gojek, ya nama apa kan? Nah, setan, nah ini kembali lagi setan ada dua jenis yaitu Jinnat Iwan. nah, ada dua jenis, ingat ya. Tidak ada jin saja, tidak hanya yang tidak tampak saja, yang tampak itu juga bisa, ya kan? Menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Ini mantap kan di depan. Oh, alasan saya tidak putu ini. Saya ngomong putu kalau ini tidak boleh. Ya, ya seperti itu. Memandang, ya itulah memandang. Jadi membuat ngakal-ngakali sesuatu. Ya kan, akhirnya kan basicnya tidak ada ketaatan kepada, tidak ada perilaku maksiat dalam ketaatan pada Allah. Tidak ada perilaku negatif, ya kan? Pak Wanto itu sudah melanggar, tapi dalilnya Pak Wanto ini ngajari putu saya, nah tidak ada itu, ya kan? Balik seperti itu kan? Ya, itu. Tujuannya anaknya saya ngajari kayak kamu ya, dari Mbah. Salah nih. Jadi lo ya. Nah, seperti itu sih. Jadi kita tambah sedikit lagi. Tidak ada ketaatan pada Allah terhadap kemaksiatan, tidak ada. Ya, kalau kita terjebak dengan seperti itu, semuanya pada termasuk saya, asuransi kalau saya asuransi enggak, tapi mobil apa BPKB ya, kan ada asuransinya, STNK, BPKB itu wajib asuransi. Mau enggak mau kita harus bayar, ya sudah. Gimana ya, wallahu alam, ya kan seperti itu. Ya benar ya, kayak gitu. Ini Pak Mat ada dalilnya. Ya, membuat perilaku buruk itu menarik. Nah, itu sama ada yang di depan ikut terus, ya kan? Apa meneng itu 6 bulan? Itu ya.
lolos, aman. lolos. Ya, itulah manusia. Ya kan? Itu apa ngaku-ngaku. Itulah manusia. Dan Tapi kalau ngaku dan ingat nanti ini, jadi konteksnya seperti ini, ada aturan, kemudian diakali sendiri, dirinya sendiri ngakali, ada tambahan dari setannya menjadi indah itu, tapi konsekuensinya apa? Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang seperti itu. Kenapa kok tidak memberi petunjuk? Karena dia sudah punya petunjuk sendiri, membuat petunjuk sendiri, loh. Iya kan? Nah itu ya. Kita jangan muluk-muluk yang besar-besar, yang kecil-kecil aja dulu. Iya kan? Seperti masuk rumah, kan setiap saya contohkan terus Pak Manto, kita masuk rumah kan salam. Assalamualaikum. Ada jawaban dari istri yang solehah. Waalaikumsalam. Wah, ya kan? Assalamualaikum ya Humairah. Nah, Tapi kalau assalamualaikum di tempat nggak ada orangnya, ayo. lain. Ada. Gimana Pak Manto? Apa Pak Manto? jauh dewe. Di tempat yang kosong, ini misalkan Handika datang, kan kosong ini. Salamnya apa Handika? Assalamualaikum. Ya, bisa assalamualaikum bisa. Assalamualaikum ya ibadah. Nah, kalau kosong pakai yang itu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum wa ala ibadillah. Kalau yang ada orangnya assalamualaikum, itu cenderung sesama. Kalian. Ya kan? Sama seperti kita, ada makhluk manusia yang kelihatan mata. Kalau yang tadi makhluk Allah, coba, ya kan? Assalamualaikum wa ala ibadillah, ya kan? Ya, abdi Allah, makhluk Allah yang di situ, yang kita tidak tahu. Saya nggak kecil dalam di rumah assalamualaikum warahmatullahi dewe. Kayak dewe kan? Loh ini cocok ya. Ada ya. Dewe Kalau ilmu nih berarti. Ya, ya kan. kayak dewe. Ayo. Lah kan sedikit-sedikit terbuka kita. Oh ternyata, oh iya, kita salah. Salah di mana? Iya. Malah aja di Nah, ya. Jadi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Jadi salam atas kita semua kepada makhluk Allah yang soleh. Ya seperti itu. Siapa makhluk Allah? Wallah, di situ ada siapa saja nanti. Iya, nah itu. Nah, itu. Ilmu nak ngono kabeh. Tiba-tiba Pak Manto, tiba-tiba Tak putus saya. Nah, sampean jawab dhewe. Iku bose. Salam terus butuh mana? Lah itu ya, ini contoh kecil loh ternyata. Ternyata yang hal yang kecil saja kita bisa terjebak dengan membuat aturan sendiri. Ya kan? Ya ada ya, membuat aturan sendiri. Dan itu sudah berapa lama dipandang indah oleh Pak Barti? Meninggal itu saya. Loh. Hari setahun. Setahun, 10. Berarti saya bisa deh. Oh, Enggak. Nah itu ya, seperti itu. Ini menarik. Yo, enggak mau ngomong kan nanti. Coba bahasa jauh nom. Ya itu ya. Mungkin ada yang tanya kan sampai sini. Mungkin sekarang itu ini mengharamkan melakukan sesuatu di bulan-bulan tertentu, Mengharamkan? melakukan aktivitas tertentu. Oh iya, iya Pak Manto. Bahkan di saya dulu itu di mana ya? Waktu di rumah sakit Lawang kalau nggak salah, Pandaan Lawang situ. Beli motor loh, nggak mau. Di bulan apa ya? Di bulan apa? Syawal kalau nggak salah ya. Syawal atau ini itu loh, nggak mau. Bulan kecepet itu bulan apa? Bulan ketepek itu. Kepek ya. Bulan Suro itu apa? Oh ini ya, Suro ya, ini. Nggak mau, hanya untuk beli motor nggak mau. Nunggu, iya. Bulan apa sih? Bulan apa? Seperti itu ya. Kalau kita bebas saja, ya kan, seperti itu. Nggak boleh kan bikin aturan sendiri. Nggak ada aturan dari Allah.
Satu lagi Pak Manto, 38. Yuk, kita lanjutkan. Kisah perang Tabuk, perintah untuk berjihad. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian? Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia dan tidak memperdulikan kehidupan akhirat? Padahal kehidupan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Gimana Pak Manto? Iya. Soalnya di sini 1000 hari, satu hari. Iya, satu harinya di dunia sama dengan 1000 salah 1000 tahun. Sana itu makanya kita Itu bukan hitungan yang pasti. itu hanya sekedar menyampaikan bahwa di sana itu kekal, waktunya itu lebih panjang. Itu bukan merupakan perbandingan. Ya akhirnya kita bisa menghitung dari situ ya, walaupun bisa dihitung ya. Kesimpulannya memang bukan di satuan hitungannya, tapi makna dari hitungannya itu. Ya ternyata kita di sini sebenarnya sangat singkat. Coba kita aja kemarin rasanya baru masuk. Kalau ada anak-anak masuk SD, kalau SD jarang ingat ya, SMP ingat. Oh saya SMP dulu seperti ini. Gitu. Hitungan pekan aja kayak sehari. Ya iya memang seperti itu. Ini mungkin bisa kita lanjutkan besok karena ada tambahan. Nah terus untuk yang ayat yang tadi, kalau toh kita mendapatkan ada orang dengan beribadah tertentu, ya kan, yang kita tidak diketahui, kita tidak ketahui, berarti kita harus gimana? Mengingat. Hah? Mengingat. Kita nggak tahu kok gimana caranya. Misalkan Pak Manto sholat, nah ini kembali lagi sholat Rajab khusus tanggal 1 Rajab, bulan Rajab bulan berapa? Bulan 7 jam 12 malam, jam 24. Kita tahu enggak aturannya ini boleh apa enggak? Kita mengkhususkan itu enggak boleh. Kita tahu, oh enggak boleh Pak Manto, ini karena pengkhususan, ya kan? Tapi kalau kita tidak tahu, ya kan, kita tidak tahu nih, Pak Manto mau misalkan menghatamkan Quran dalam waktu 3 hari di bulan Rajab, misalkan ini. Kalau ini kan kita tahu aturannya, boleh silakan sholat Pak Manto, sholat tahajud saja, jangan dinamai apa-apa. Oh iya wes itu, karena kita tahu. Kalau ternyata kita tidak tahu, misalkan Pak Manto menghatamkan Quran dalam 3 hari, ada apa Pak Manto? Ini bulan Rajab khusus 3 hari, wajib untuk saya. Misalkan Pak Manto sudah seperti itu. Kalau kita tidak tahu, ya kan, kita juga tidak boleh menyalahkan. Kalau kita tidak tahu loh ya. Karena apa? Ya benar salah kan harus ada standarnya, ya kan. Ketika tanya kenapa? Ih saya tidak tahu, ya kan, tidak tahu. Kembali tanya saya Pak Manto, dasarnya apa Pak Manto? Sama, saya juga tidak tahu. Lah itu yang bahaya, ya kan? Bahaya kan? Iya. Ya, itu. Ya, dasarnya Pak Manto. Oh saya dapat dari ini, dari kitab ini ada dasarnya. Oke. Oh ya udah kalau gitu. Dari wangsit. Nah, dari wangsit. Nah itu yang tidak boleh, ya kan? Yang boleh seperti itu. Di samping pelaku sendiri Pak Manto sendiri tidak boleh menjalankan sesuatu tanpa ilmunya, kita juga tidak boleh menyalahkan tanpa ilmu juga. Terus gimana kalau kita tidak tahu? Ya sudah diem saja. Kalau memungkinkan tanya, ya kan? Tanya terus nyalahkan juga aneh. Oh kita tidak punya ilmunya kan? Gimana ya? Tanya lu dari mana? Kalau sudah diterangkan ya sudah, ambil ilmunya itu, ambil sebagai data. Nanti kita koreksi, benar kita laksanakan. Kalau enggak ya sudah.
Ya seperti itu. Doakan Pak Manto, semoga Pak Manto paham kalau misalkan salah. Ya seperti itu. Baik, sampai sini ada yang tanyakan. Pak Manto luar biasa, Manto semangat Pak Manto ini. Kan itu Oke. ijtihad, taruhlah ijtihad kiai itu dipatenkan, lalu nanti jamaah atau umat menjadikan itu syariat. Ada aturan. Jadi gini, saya tuh dulu pernah ikut apa nih? Yes, kiai kayak gitulah, ya kan? Kalau setelah kan tayat akhir, salam, assalamualaikum, udah. Terus pikirnya ya seperti pada umumnya di sini Pak Mukim. Pada suatu kalimat dia itu berubah tuh, sama berdiri semuanya. Terus gini. Oh, Jombang itu. Hah? Jombang. Oh, tahu jenengan. Bicara Jombang. Terus gini. Lah ya. Dia langsung tidak mimpi. Nah, seperti itu kan. Ijtihad kiai, ya kan, yang kita tahu. Ya memang itu memang di luar sholat. Ya kan? Tapi kalau meyakini bahwa dengan itu doanya tidak diterima, dengan itu doanya diterima, lah itu yang jadi masalah. Ya, gimana gitu? Kalau dulu saya pernah Hah? apa ya, ada info-info ya dari orang tertentu itu. Katanya itu supaya seimbang. Oh, so seimbang. Oh, Kiri, lah ya kan seperti ini. Ya, kalau lihatnya untuk kayak gitu, apa keseimbangan tapi bukan syariat ya, walau gitu. lah, makanya. Dan satu kumpulan ini yang tidak seperti itu, saya saja yang tidak seperti itu. Ya, saya ikut, saya ambil ilmunya dari beliau, ambil ilmunya. Tapi perilakunya kok aneh, tidak saya ambil. Ya mana ya? Kalau orang sholat gini capek apa? Saya nggak seimbang gini gantian. Aneh jadi, ya kan? Ini saya pernah dengar tuh. Anak kecil Nah. Tuan. Saya maghrib, sekarang ada musola. Maghrib ada assalamualaikum. Dari ke, berdiri, saya sunnah. Kalau kata itu saya sunnah balik. Loh, ikutan. Nah ini. Loh, ini ya Pak Manto, gimana Pak Manto? Ya, ini dah. Oh, enggak di Magetan di arah Alas Tua. Desa apa itu? Panean naik terus ke atas lagi. Lewatnya lewat sana. Alas Tua kan sini, itu yang lewat Panean. Kan Alas Tua kan Kelausan, Ini kan Panean. Panean naik terus. Tempatnya duren. Terus seperti itu. Waktu itu saya makan duren sampai maghrib, terus ikut jamaah kan. Ikut jamaah. Karena saya musafir kan, saya jamaah qashar. Heran juga setelah mereka sholat maghrib langsung berdiri sholat sunnah berjamaah dipimpin. Nah, di sini ada yang kayak gitu. Oh iya toh? Atau memang iya hari Selasa besok. Di mana sini? Mana tempat saya itu? Oh. Ya, di situ. Langgar tiba itu. Iya, itu pun. Kok sama setiap Selasa. Aku tahu. Langsung sholat sunnah. Kok langsung sholat? Ya sholat mana? Iya bareng. Ya, emang. Itu gimana? Sholat sunnah boleh nggak bersama? Ayo. Lah kan sederhana kan, boleh nggak bersama? Boleh, tapi Tidak boleh di khusus. nah itu tapi sholat jamaah tertentu yang boleh. Oh. Sholat taraweh. Itu kan boleh toh? Mungkin sholat tahajud. Pak Manto kan sama istrinya setiap malam kan? Terus kalau sholat lainnya Ini yang gue jadi. Isrok. Nah itu kembali lagi, ada enggak? Ada itu. Lagi makanya itu kita sebagai itu ada enggak aturannya? Global dulu, sholat sunnah boleh nggak berjamaah? Boleh. Tapi sholat yang mana? Nah,
mungkin duha itu pun masih ada digesek-gesekan ya, ada yang iya, ada yang enggak duha. Tuh. Umum kan sholat terawih sama sholat Tahajud, ya kan, itu yang sudah umum. Sholat lainnya, sholat minta hujan, ya kan, boleh dong, boleh sholat jenazah, witir. Kalau sholat lainnya, enggak ada, kita enggak punya pengetahuan. Tidak usah menjalani kalau kita tidak tahu. Nah, itu ya pemantau. Ya pemantau ya. Baik, insyaallah. Ternyata yang kecil-kecil ya kita tidak tahu ya. Baik, nanti selfie ya Pak Manto ya, jangan lupa ya. Iya. Saya tahu pas garis ini. Strip. Terus berubah. Bisa. Baru nomor moto nak. Masya Allah, baik, alhamdulillah. Semoga dengan ini kita berubah pelan-pelan. Al-Quran benar-benar menjadi dasar dari perilaku kita, ya kan? Sepakem ini, karena dengan ini Al-Quran ini harus dengan ujian kan, harus kejadian baru kita paham ya sedikit-sedikit kan. Kurang lebihnya saya maaf. Dan tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.